Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Sahabat, saya sedang ada di Teluk Bayur, sahabat ya. Ya, ini di mana Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Nah, seperti ini sahabat suasana malam. Ini sengaja saya sengaja saya bikin video tengah malam karena nunggu sepi ya. Tapi ini juga tidak berani bicara lantang. Takut orang-orang terbangun. Nah, ini ada orang lewat ini aja ya, abaikan. Jadi yang pertama mungkin saya mau bahas sedikit tentang nama haji ya. Nama haji ini buat kaum muslim, buat sahabat saya, buat saudara saya yang muslim. Jadi nama haji itu sebenarnya bukan request kita, bukan kita menamai diri sendiri, bukan. Tapi itu memang pemberian dari ketika kita berangkat haji dari sana itu dapat sertifikat. Ada misalkan saya namanya ini saya Ahmad, nanti saya itu dapat sertifikat bernama misalkan saya ini Haji Fauzan atau Haji siapalah, pokoknya ada seperti itu. Mungkin supaya seperti Haji Fauzan yang dulu sudah pernah atau dulu orang sana itu yang mabrur ya, kita itu didoakan supaya haji kita itu bisa mabrur seperti nama haji tersebut. Jadi itu suatu doa juga ya, doa yang langsung dari Mekah, seperti itu sahabat. Jadi bedanya dengan nama spiritual, kalau nama spiritual itu digalikan atau dicarikan, mungkin kita bisa mencari sendiri ya buat yang mampu. Sebentar sahabat, biar tidak terlalu bising. Jadi bedanya gini, kalau nama spiritual itu memang kita carikan nama-nama orang terdahulu yang berpower atau seperti DNA sahabat ya. Jadi nama spiritual itu kayak manusia kan DNA-nya itu turun temurun ya. Kayak misalkan kita sama ayah sama ibu kan pasti ada DNA yang sama. Nah, seperti itu galian daripada nama spiritual. Nah, ini saya juga alhamdulillah juga punya nama sendiri, nama spiritual. Tapi saya tidak mencari, ini saya diberikan oleh guru saya, guru spiritual saya. Seperti itu sahabat. Kalau misalkan Anda mampu ya mungkin tetap bisa menggali siapa sih DNA leluhur saya. Nah, nama yang paling besar, yang paling berpower, dan insya Allah dengan nama spiritual tersebut juga akan menjadikan suatu mirip dengan mungkin kurang lebih dengan nama doa yang tadi nama Arab tersebut. Ya, ini juga nama spiritual itu juga harapan supaya kita tuh berpower atau punya potensi yang lebih lah. Kalau misalkan kita ini dicarikan nama yang ke Arab-Araban, apakah ada? Insya Allah tetap ada. Jadi nama spiritual itu mungkin kita itu diberikan supaya kita itu punya potensi kesadaran yang tinggi atau punya kelebihan seperti DNA leluhur orang tersebut. Bahkan nama spiritual bagi yang paham mungkin bisa dimanfaatkan sebagai portal sumber energi dan seterusnya untuk pengobatan, untuk yang berguna lah buat kita sekarang. Ya seperti ini sahabat ya, bicaranya juga sedikit-sedikit ya, semoga tetap ada manfaat. Kalau ada salahnya mungkin bisa koreksi atau bisa dikonsultasikan sama yang lebih paham. Saya mengonten seperti ini juga sedikit banyak juga ada pemahaman, tapi mungkin kalau mau lebih jelasnya tetap ke guru spiritual atau orang-orang tertentu lah yang memahami daripada semua ini. Kalau misalkan ditanya sampai kok sudah berani, kamu kok sudah berani bicara seperti itu ya, karena kalau misalkan saya ditanya secara pribadi pun saya juga mungkin berani menjawab, tapi kalau menjelaskan secara umum seperti ini mungkin saya masih batasi sedikit-sedikit
yang masuk akal, sedikit-sedikit yang apa ya, yang pas lah buat dikonsumsi sama para subscribe ya. Tentunya tetap buat pengingat buat diri saya sendiri, semoga juga bermanfaat buat diri sendiri dari channel awal saya sampai sekarang. Seperti itu sahabat ya. Terima kasih sahabat ya buat yang sudah pernah like, sudah pernah subscribe. Saya ucapkan terima kasih, semoga berkah dan berlimpah kesehatan, kelancaran buat para sahabat-sahabat saya dimanapun berada mungkin ya. Itu aja doa dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa saya tetap mengajak ibadahlah, belajar agamalah sesuai agama dan kepercayaan Anda masing-masing, karena itu sangat dibutuhkan untuk diri ini. Rasa syukur kita kepada Tuhan, pendekatan kita terhadap Tuhan, karena kita diberi nafas setiap hari ini adalah suatu kesempatan untuk menghirup, untuk hidup ya. Kesempatan untuk hidup ini itu sangat-sangatlah berharga dan tidak ternilai. Jadi kita belajar spiritual itu juga bukan berarti saya ini langsung ateis atau percaya ngikutin semua agama, bukan. Yang jelas spiritual untuk mengencangkan daripada agama saya, untuk mengencangkan daripada agama Anda sekalian. Jangan spiritual, belajar spiritual itu malah menjadikan amburadul dan menjadikan kita itu seakan-akan mencampur adukkan semua agama. Seperti itu sahabat ya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah waridha walina wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.